Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil malikil qahhar, al-azimil ghaffar. Wassalatuhu wassalamuhu ala nuril anwar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-akhyar wa ashabihi al-abrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha ayyuhal muslimun, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ladzina taqi al-ghaniyyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertakwa dari hambanya, yang berkecukupan dan yang tersembunyi. Al-hadits al-kama qala sadaqallahu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di waktu berkah subuh ini, di bulan Januari 2021, dan di halaqah ilmu ini akan kembali kita lanjutkan rajutan ilmu, keilmuan untuk mencari atau berikhtiar mewujudkan kesolehan pribadi serta kesolehan sosial. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan, mengaruniakan kepada saya dan kita sekalian ilmu yang manfaat dan berkah, sehingga dengan ilmu tadi kita mampu membedakan yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram. Ilmu yang kita gali ini mampu menuntun kita pada jalan-jalan keselamatan, karena betapa banyaknya lubang dan duri yang tersebar dan memang disebar oleh iblis serta bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia agar kita terjerembab dan tertusuk. Butuh ilmu, butuh panduan, butuh petunjuk agar kita selamat di jalan tersebut hingga sampai pada tujuan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah dan ya Allah yakum. Kemudian rasa syukur kedua yang ingin kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, terutama diri pribadi, adalah nikmat sehat ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya berdoa untuk semuanya sehat. Doa yang dipanjatkan untuk saya tadi juga saya berharap doa yang sama juga untuk para hamba Allah semua. Para hamba Allah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda tentang kesehatan. Beliau mengatakan dengan lisannya yang mulia, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang yang bertakwa itu kaya. Jadi sifatnya tidak mengapa, bukan suatu keharusan. Tidak mengapa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang takwa itu menjadi kaya. Enggak mengapa. Karena memang bagus. Rasul pernah bersabda ke Amr bin As, ni'mal malu shalihu lil mar'i shalih, bahwa harta yang baik itu memang berada di tangan orang yang baik, orang yang saleh. Dan masih banyak hadis penguat tentang hal itu. Namun berikutnya perhatikan, wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang bertakwa itu lebih baik bagi orang yang daripada kaya.
Coba saya ulangi hadis. Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa, namun sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian watibun nafsi minan na'mi, kebahagiaan jiwa itu adalah merupakan bagian dari nikmat. Jadi ayo ekspresikan kebahagiaan ini atas nikmat sehat yang Allah karuniakan, karena itu lebih baik daripada kekayaan. Mari ekspresikan, mari kita syukuri. Bolehlah Anda katakan memiliki kekayaan melebihi Jeff Bezos umpamanya. Kan kita kenalnya orang kaya hari ini, bukan orang-orang kaya di masa kebesaran Islam. Ya, harusnya memang kita mengenal orang-orang top rate itu dari kalangan muslimin saja cukup, karena mereka kalau mendapatkan harta meski bersih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mau menerima wasiat dari Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Utsman bin Affan itu orang yang sangat kaya, sangat dimanjakan fasilitas kehidupan. Bahkan hari ini wakafnya masih abadi. Tapi beliau bersedia menerima harta peninggalan Abdurrahman bin Auf karena ada bagian orang yang mengikuti perang Badar untuk dapat santunan dari Baitul Mal, termasuk juga dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan mengatakan, saya mau menerima harta Abdurrahman karena memang hartanya bersih, tidak tercampur dengan yang subhat sekalipun, apalagi haram. Jadi kalau mau berkaca pada orang-orang kaya, lihatlah muslimin punya triliuner sekaliber para sahabat yang jumlahnya bukan satu, hadirin, banyak sekali, dan pasti mereka mendapatkannya dengan cara apa? Yang halal. Sementara yang kita kenal hari ini lewat majalah Forbes itu gak tahu mereka cara mendapatkannya dengan bagaimana, mungkin curang kah, mungkin menipu kah, mungkin korupsi kah. Gak usah silau dengan angka-angka itu. Tapi harus takjub pada para generasi terbaik umat ini, dari sahabat tabi'in, Masya Allah. Kalau mau dibuka kajian secara khusus melihat kekayaan itu bisa, karena ada kitab yang membahas hal itu. Para bawah dan yang bawah yang pun. Jadi sekali lagi, sehat adalah merupakan nikmat yang anugerah yang terindah, yang luar biasa, yang Allah karuniakan, itu lebih baik daripada kekayaan. Taruhlah kita kaya melebihi siapa yang kita kenal hari ini kekayaannya. Bahkan keluarga tidak bekerja pun 7 turunan gak akan habis, umpamanya begitu. Taruhlah begitu. Tapi Anda sakit-sakitan. Dinikmati gak itu? Gak nikmat sama sekali. Atau taruhlah Anda gak sakit, bolehlah. Anda gak sakit, harta banyak banget, tapi waktunya sempit, terlalu sibuk, dinikmati gak itu? Karena itu Rasul pernah bersabda, ni'matani maghbunun katsir minan nas. Dua nikmat yang selalu diabaikan, dilalaikan oleh manusia. Kita semua sudah mengerti itu, yaitu sehat dan lapang. As-sihat wal faragh, sehat dan lapang waktu. Dua hal ini lenyap dari kita, sebanyak apapun pundi-pundi duniawi Anda dapatkan, tidak akan terasa kenikmatannya. Dijamin itu. Maka mari kita nikmati kelapangan ini, kita nikmati sehat ini dengan cara bersyukur pada Allah untuk cara menikmati kita. Menggunakan kesehatan kelapangan pada hal-hal yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi. Bisa dipahami hadirin? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, kalau sebelumnya saya sebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salatun la tudriku bi salatin. 3 hal yang tidak akan bisa didapat dengan 3 hal, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang terbaik setelah Rasulullah yang mengatakan itu, yaitu al-ghina bil muna, kekayaan dengan ngelamun, dengan berangan-angan. Bisa apa enggak? Ingin kaya, kela, reka lamungan gedung, tiba-tiba swing begitu. Ayam Bugatti, rodana genep, kagongnya genep kan kalian. Gitu, ngalamun sekedar jantan mau gitu. Mau.
Al-ghina bil muna, asyababu bil khudub. Masa muda diraih dengan cara nyemir rambut, dicet. Bisa merari? Pang sempurna saya dia ini. Saya yakin pengalungan pada mana. Terus dicet di rambut teh. Morali mah. Kewe gitu casingnya. Jadi asyabab bil khudub. Masa muda tidak bisa diraih dengan cara nyemir rambut. Terus, nah ini as-sihhatu bil adwiyah. Bil adwiyati. Kesehatan tidak bisa dicapai dengan hanya minum obatan. Terus banyak disiplin ilmu yang menjelaskan bukan hanya obat itu. Ada sisi lain yang bisa menghadirkan kesehatan. Kita bahas kapan-kapan tentang itu jika Anda mau. Para hamba dan Allah ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika kalian kehilangan, saya posting ini di Facebook saya, di Instagram, kalimat Ali bin Abi Thalib. Jika kalian kehilangan, saya kasih judul kadar kehilangan, kadar. Kemudian saya kasih caption, mari kita temukan dan dapatkan kembali apa yang hilang dari kita. Ini barang lagi kita wayana jangan lihat lebar. Kata Ali bin Abi Thalib, jika kamu kehilangan harta, ketahuilah kamu tidak kehilangan apapun. Kita kehilangan harta dalam pandangan Ali bin Abi Thalib yang dijaminkan surga oleh Allah dan Rasulnya. Khalifah keempat Ar-Rashidah mengatakan, ketika kita kehilangan harta, ketahui kita tidak kehilangan apapun. Masya Allah. Coba dicermat lewat ilmu, lewat iman kalimat beliau. Ketika kita kehilangan sehat, kita telah kehilangan separuh dari apa yang kita punya. Nanti mulai sehat, hilang sehat, maka separuh dari apa yang kita miliki telah hilang. Dan apabila kehilangan adab akhlak, maka ketahuilah kita telah kehilangan segalanya. Masya Allah. Jadi dalam pandangan para salafus salih, orang-orang mulia itu, akhlak dan sehat, masya Allah, sangat berpengaruh. Sementara harta, kita kehilangan rumah terbakar, naudzubillah min dzalik, mobil hilang, naudzubillah min dzalik, umpamanya gitu ya. Atau berangkas tiba-tiba ada yang maling, rekening saldo dari rekening tiba-tiba lenyap atau dibekukan gitu oleh siapa gitu ya. Kira-kira kalau satu dari tiga hal tadi yang luput dari kita, mana yang paling membuat kita bersedih? Kira-kira mana ya? Alhamdulillah. Harta mah tidak berpengaruh ya. Aslinya ya. Alhamdulillah. Jika udah rugi ya saya. Alhamdulillah. Memang saya orang sini mah luar biasa. Saroleh amin. Sing urang sini saksian itu urang saroleh. Mudah-mudahan solehna urang teh nepi ka dicanak nyawa ieu. Sabab ujung kehidupan yang menentukan. Itu hadirin. Jadi wayangna kesehatan urang jaga, muntos leungit teh mah urang penakan deui, urang pilari deui. Karena kita seperti menemukan separuh dari apa yang kita punya. Apalagi kalau akhlak dan adab kita yang hilang, segera temukan. Tanya, temui ahli-ahli ilmu, berguru lagi pada mereka untuk bisa mendapatkan akhlak mulia itu kembali. Para hamba Allah dan yang mulia, itu sebagai prolog dari kami berkaitan dengan isu-isu kesehatan yang masih menjadi hal yang sangat krisis hari ini, atau dianggap krisis hari ini. Maka mari kita jaga karunia hebat ini agar kita tetap bisa menunaikan hak-hak Allah dengan sempurna, hak-hak adami secara sempurna, sehat. Para Allah dan yang lain. Kemudian terkait sirah, buku Al-Yawm An-Nabi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tuwairi, nampaknya dengan mohon izin untuk saya pending lagi, saya ingin menyajikan sesuatu yang baru tersiapkan tadi malam saja, sisa tenaga gitu, yang baru sekitar 45 menit lah nulis-nulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jam 1 kurang seperempat karena nggak kuat juga ya tidur. Nah, ini masih berkaitan dengan isu yang
Bukan isu lain, sebetulnya fakta yang dapat kita saksikan lewat media-media hari ini, terutama terkait dengan musibah. Ya, saya tidak ingin pandemi lah, sudah cukup banyak orang bicara pandemi. Saya ingin bicara musibah saja. Ada musibah apa sih kita sekarang di bulan Januari ini? Ada pesawat apa itu namanya? Sriwijaya SJ 162. Oh 182. Ada yang cocok logi itu di situ. SJ S nanti Sabtu Jena Januari 18 bagi 2 salapan 9 Januari cocok logi juga orang mesti terus kayak gitu aja. Ucapkeun wae qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, kalau sudah berkehendak ya terjadi. Mungkin cocok logi segala gitu. Soal lamun tanggal genep pasti bagi tilu cik saya teh. Oh, macam cicing gitu segala teh cik. Ya saya kepada Allah, urang doakeun anu parupusna cik teh. Atuh syukur mun aya salamet teh mah lebih kakapeunang deui asa musahid teh. Tapi tanya saya sama Allah. Musibah pesawat. Tuluy ulama kan tenan mun eta. Tuluy anu di Sulawesi cenah naon tah? Gempa atau banjir? Gempa. Anu banjir di mana? Kalimantan. Tuluy di Tanjung Sari, kamari di longsor. Rekan keluar di rescue rencangan kakubur. Namanya mulih di Pangandaran ada tugas kami. Peralot sempat ngalang langsung dari sempat Asia. Dan lain-lain musibah lain. Bisi gitu. Khawatir saya kepada umat ini sudahlah dengan pandemi yang makin masif umpamanya ini, sehingga pemerintah menggenjot berbagai sarana berbagai instrumen lah untuk memberikan edukasi pada masyarakat, menyadarkan dan seterusnya. Ditambah lagi dengan hal ini. Ketahuilah tidak ada yang terjadi di alam semesta ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap merasa khawatir mentalitas kita belum siap. Maka yang ingin saya lakukan subuh ini adalah mencoba menguatkan mentalitas pribadi dan para hamba sekalian. Boleh jadi suatu hari hal yang kita lihat di media terjadi pada kita. Nauzubillah, tapi memang harus kita siapkan agar kita mentalitasnya kokoh, imannya tidak rapuh, dan tetap bisa bersikap, berbuat secara proporsional. Justru bagaimana menjadikan musibah ini jadi suatu pahala yang berlimpah untuk kita dulang. Gitu. Jangan sampai sudahlah kena musibah karena salah bersikap, salah mengilmui, akhirnya justru musibah malah berbuah petaka, dosa. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi mohon izin sekali lagi, kalau tidak diizinkan saya tutup saja. Izinkan pun ya. Bulan lalu kita tadabbur surah apa waktu itu? Surah Al-Baqarah, betul ya? Ingatannya masih kuat sekali, bagus. Barusan saya ingatkan. Surah Al-Baqarah masih berbicara tentang musibah juga. Nah sekarang saya ingin kuatkan lagi. Itu. Para Allah hadani Allah ya. Dari mana saya memulai? Ini tidak akan lama insyaallah. Dari masalah keimanan dulu. Hal yang harus kita syukuri pula setelah kesehatan adalah keimanan yang masih bercokol di akidah kita. Itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Karena dengan iman inilah Allah ridho. Dengan iman inilah Allah menerima amal kita. Tanpa iman sebesar apapun amalan tidak akan diterima. Seorang kafir sedekah, orang kafir birrul walidain pada orang tuanya dinilai pahala enggak oleh Allah? Tidak sama sekali, kecuali kalau mereka masuk Islam. Maka tetap dihitung pahala itu, dijadikan pahala semua kebaikan-kebaikan sebelumnya. Jadi iman menyebabkan diterimanya amal soleh sekecil apapun. Dan dengan iman pula Allah Tabaraka wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Meskipun iman itu hanya sebesar darah. Orang terakhir yang masuk surga itu karena Rasulullah Muhammad SAW terus merengek.
syafaatnya dipakai itu. Ya Allah umatku gitu. Bahkan syafaatul uzma juga dipakai oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah mengatakan, baiklah, dalam hadisnya itu, cari kalau gitu setiap umatmu yang ada iman meskipun hanya sebesar zarrah dalam neraka, ya dia masuk surga. Dicarilah oleh malaikat atas permintaan Rasulullah SAW. Maka ditemukanlah sudah gosong dan lain-lain ceritanya. Dimasukkan dia ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga Allah berkehendak semuanya jadi kembali. Dan seterusnya dalam hadis kita tahu itu, dimasukkan dulu ke dalam jannah. Pada mulanya di depan pintunya gitu, kemudian masuk ke teras dan seterusnya. Sampai Rasulullah pun tersenyum mendengar berita itu. Jadi iman meskipun sangat kecil itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah atas izin Allah. Tapi kemudian jangan berpikir begini, alamak gitu mah yang disuai sampai orang wae kayak asup ke surga nama. Tapi iraha bener iraha. Tapi eta heula kudu nganyang heula, kudu kosela di teuing neraka tingkatan mana. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ulah kagok kurang nyakeun sekalian. Mudah-mudahan keimanan kita mendekati keimanan kualitas sahabat itu. Nah, para hamba Allah, keimanan yang kita yakini dalam hati, diikrarkan lewat lisan, dibuktikan lewat amalan badan ini, tetap membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi bahasa orang nanti namanya itu. Namanya konsekuensi itu apa? Akan bukan resiko, bisa lah resiko. Keimanan yang kita syukuri ini, meskipun entah iman kita ini cacat apa rusak begitu ya, mudah-mudahan sehat iman kita ini, akan membutuhkan konsekuensi. Sudah kita ikrarkan, sudah kita yakini dalam hati, sudah kita ekspresikan dalam perbuatan, membutuhkan resiko, konsekuensi. Apa konsekuensi imannya? Allah mengabarkan dalam surah ke-29 ayat kedua dan ketiga. Surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, orang Indonesia, orang pada suka, orang Giok, orang Permata ya, orang Papua, semua manusia di muka bumi inilah, baik yang di permukaan bumi maupun yang di bawahnya, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan beriman pada Allah dan seterusnya tanpa diuji. Fitnah tanpa diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang yang dahulu juga sudah diuji. Termasuk bapak kita yang pertama, manusia pertama juga diuji. Supaya apa? Agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar keimanannya, wala ya'lamullahu alladziina shadaqu, yang benar keimanannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, siapa yang heureuy iman teh dusta. Waduh. Jadi ujian itu kan konsekuensi iman. Iman ke Allah, iman pasti ada ujian. Makanya di surah Al-Hujurat juga disebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan ngomong dulu iman, kamu itu baru Islam, baru tunduk, belum iman. Sampai di Quran ada kalimat itu Allah menyebutkan. Karenanya mudah-mudahan level kita setelah Islam itu ya mukmin. Dan mukminnya mudah-mudahan mukmin sejati. Ya, ini yang akan sedang kita bicarakan. Keimanan membutuhkan konsekuensi, itu sebuah kepastian. Ujiannya wal nabluukum bisyarri wal khair. Kita akan diuji dengan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Padahal seluruh ujian itu baik. Allah tetap menyisakan syarat karena syarat itu dalam pandangan kita. Contoh sakit, goreng tuh kurang. Goreng padahal sebetulnya baik dalam pandangan Allah. Karena sakit itu penyuci. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, saya terjemahnya saja. Sakit itu bagi badan laksana zakat untuk harta.
Gitu. Maka badan yang tidak pernah sakit itu seperti harta yang tidak pernah dizakati. Jadi meskipun kita jaga kesehatan, kita berdoa supaya sehat, tapi suatu waktu jika terjadi sakit itu atas izin Allah. Untuk apa fungsinya? Ya untuk menyucikan jiwa-jiwa kita yang kotor memang. Gitu. Dicuci itu. Yang tidak bisa dihapuskan dengan apa? Bodrek, oskadon, panadol, dan dokter-dokter manapun. Jadi harus dengan sakit. Dosanya dihapuskan. Lain temenang berobat, aku gue sama mau diobat kemana-mana, mual lanung. Rumah sa dosa teh loba kek disusu lain gitu. Kekeh kudu iya berobat. Ngan di mana tos berobat, kali itu kali tos seep segala rupa kelalanom can cagir-cagir. Ulah sumpah serapah. Ulah suudon, ulah putus asa. Nepikeun ka kumaha gitu. Justru berkatalah, aduh kumaha kabarna wa gitu. Mending ngagoler kene yeuh muhun. Alhamdulillah masih kene teh sanyaho sanajan bari ngagoler. Abdi teh ridho, saya ridho apa yang Allah ridho. Saya cintai apa yang Allah cinta. Kalau Allah masih menyukai sakit ini ada pada saya, maka saya suka apa yang Allah suka. Wah, gagah. Gagah eta iman gitu. Hade. Ya, bisa orang dia gitu? Bisa. Yakinlah. Saya yakin bisa. Namun gimana ambil? Ya, matangna terus belajar supaya imanna terus kokoh. Dan sebab kalimat tadi itu kalimat dari para tabi'in. Ayo urang tiru, urang turutan da babari insyaallah. Asal imanna mirip. Jadi membutuhkan konsekuensi. Nah, karena itulah ya saya perlu bahas ini. Itu pengantarnya. Para Allah dan Yahudakum, kita tadabburi surah Yusuf. Dari kisah, ini sirah juga sebetulnya, cuman bukan sirah Rasulullah. Dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada petunjuk yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau ketika kita menghadapi musibah. Siapa yang mengambil petunjuk ini seperti petunjuk seperti dilakukan Ya'qub di ujung musibah keren. Ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana di ujung musibah kita diberikan pahala yang besar, derajat yang ditinggikan, diberikan ganti yang lebih baik, dan seterusnya, dan berbagai bonus lainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak begitu? Cik, itu orang pelajari. Ya'qub dulu itu kan. Sekarang kita melihat musibah itu dari tempat lain yang dialami orang lain. Kumaha sih pas ningali musibah anu kabanjiran, anu gempa, anu longsor, anu jatuh dari pesawat. Pas ngadangu, pas ninggal eta berita, naon sih perasaan orang teh? Eta murahnya, camurnya murah sih, anu mecah. Sedih atau rame gitu atau apa sih kita? Merinding. Cian tiris. Sieun merinding teh sieun. Nah, aya panduan oge ti Nabi lamun ningali musibah teh nu katabrak, nu kaleuyeung. Cuma kuring ya langsung ningali musibah tina media gitu nya. Sesekali langsung katinggal di jalan gitu baru jatuh teh. Langsung emot karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha doana? Kumaha? Sing tarik Pak. Aya bonus kayak kudapan. Kumaha? Itu doa itu untuk yang mendapat musibahnya, yang melihatnya, yang melihat musibah orang lain, supaya musibah itu tidak terjadi pada kita. Kalau yang menerima musibahnya, ya tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni, itu tadi. Tapi kalau yang melihat orang lain, kita dengar pesawat jatuh, melihat banjir, melihat gempa, doanya adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Urang ieu mah sakali langsung apa? Sok. Ngutus apa tiasa eueuh ti payun.
Enggak. Tuturkan simpuring itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Oke, ditulis kayak Pak Asif bikin tulisannya. Tapi diapal. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan mengaruniakan kepadaku karunia keselamatan yang diberikan kepadaku ala katsiri mimman khalaqa tafdila, yang tidak diberikan Allah pada kebanyakan makhluknya gitu. Lebih kurang begitu. Jadi pujian untuk Allah karena kita selamat. Lain aduh itu anjir gitu. Karunia. Kamu doa untuk dirimu lalu doakan yang terkena musibah. Gitu. Ayo doa untuk orang yang terkena musibah apa? Kalau dirinya tadi Allah majurni innalillahi tadi. Kalau dari kita apa? Ya doa apapun boleh bahasa kita. Lah kalau yang meninggal kita doakan Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ma'al mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa akhlifhu fi 'abdi. Cik balikan deh. Isukan kok ada jadi yo. Jadi ada doa-doa yang memang diajarkan untuk orang lain. Kalau tidak bisa kita bunyikan, ya doa bahasa kita saja. Ya Allah, sipulah peparin kekuatan, kesabaran, pahalamu agung gitu. Tenang aja gitu. Cuma di grup mah tadi WA sebenarnya lamun mereka doa cemurun teh ulah ngadoa di WA, ada WA mah lain pangeran teu bisa ngabulkeun. Ditulis dirinya Allahumma ighfir lahu. Seolah-olah tos ngadoa we teu kieu tangan teh. Lain teu meunang pek we mangga we silakan mau menulis doa-doa di WA itu kalau ada berita musibah gitu ya. Tapi setelah itu bagilah Anda pada Allah. Karena WA tidak bisa mengabulkan doa. Seolah kalau sudah ngirim Allahumma ighfir lahu itu sudah selesai kewajiban terhadap saudaranya gitu. Atau ngaminkeun AAMIIN udah selesai. Iya kalau Allahumma ighfir lahu itu jauh. Stiker. Tapi enggak gitu. Bener. Nah jadi pindah anak itu bahwa keadaan kayak datang dipindahkan mereka karena ibadatnya karena stiker. Ngajawab badan ku stiker. Asa kasih dia. Air rumah sama baik. Ya. Jadi sing aduh. Mun mata karusak ibadah teh model kipatu teh mending geukeun eta. Nah jadi bergeser ibadah teh gitu aneh sih. Nu kieu mah bukan distraction nu kieu. Keun we ari tadina surat menyurat pakai kukulit jadi ku kertas nya eta mah distraction teknologi lah. Di kertas jadi email, jadi e-book nya. Tapi ibadah mah wah tuh bisa dimodifikasi jadi gitu. Di semua ibadah didigitalisasi. Mah ceritana. Duit jadi digital bae eta mah. Tak ya sangkut pautna. Tapi lamun praktek ibadah cik ngadoa we. Ku stiker doa teh rieu. Aduh, Pak RW tonggoan atau yang pasir. ada sisi tangannya para lu. Saya mau sekali. Ambillah ganti ya, tulikin. Aku maya, tapi aku biar gitu. Ulang tulikan dulu tadi mantos saya, nungguis. Tapi mangieu nunggul, Pak. Boleh jangan campur. Kumana be? Kepada hamba Allah dan Allah ya. Kunaon urang teh kudu diajar ka para nabi dina masalah musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ditaros. Ayun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling keras ujiannya? Paling berat cobaannya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Anbiya. Dalam riwayat yang lain, asyaddun nasi balaa al-anbiya.
Manusia yang paling berat, ujian yang paling keras, cobaannya adalah para nabi. Titik gitu. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian kualitas orang yang kadar iman, kadar solehnya mirip dengan nabi. Dan orang berikutnya yang kadar dan imannya mirip orang yang mengikuti nabi. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, Allah akan menguji seseorang sesuai kadar agamanya, ala hasabi dini. Dalam riwayat yang lain ala qadari dini. Sesuai dengan kadar ukuran iman agamanya. Makin tebal iman seseorang, makin berat ujiannya. Ulah keundak pasti sesuai gitu. Jangan berputus asa karena pasti sesuai. La yukallifullahu nafsan. Itu tahu ayatnya, tapi kenapa suka ada kalimat ya Allah, kenapa aku diberi ujian seperti ayat-ayatmu tadi, kemana? Kan aneh kan? Merasa jadi sudah sesuai kadar. Senyumi saja, ikhtiar saja, karena pasti ada ujungnya tuh ujian. Justru mindsetnya bagaimana di ujung ujian kita jaya, sukses, berhasil. Inilah rumus yang mau kita gali. Karena itu kita akan belajar ke Yakub alaihissalam. Karena ujian yang terberat adalah para nabi. Nah kita seberat apapun ujian yang kita dapatkan dari Allah itu tidak akan pernah melewati kadar nabi. Jadi ayo belum diajarkan nabi, jauh. Ayo kita belajar nabi. Kalau saya ceritanya, mari kita belajar menghadapi musibah dari Pak RW, dari ketua DKM, beda lah kadarnya itu. Kalau para nabi udah titik. Ini informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, penggenggam semua semesta ini, pemilik kehidupan dan kematian. Allah yang mengabadikannya. Jadi, ayo kosongkan dulu gelas kita, lalu kita terima ini. Lalu mulai kita aplikasikan semampu. Bagaimana petunjuknya? Sebetulnya dari surah Yusuf ini hanya 2 ayat saja yang akan kita jadikan panduan, ayat 83 dan 87. Ada 4 rumus dari Yakub alaihissalam. 4 rumus ini hanya terdapat di 2 ayat saja. Itu. Sebelumnya saya bertanya dulu, memangnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub itu ujian apa sih? Kehilangan anak. Wah, kehilangan anak yang menjadi gede-gede kun. Ngioni we, komo Yakub boga anak seberapa? Kada putra seberapa Nabi Yakub alaihissalam? 12. Ah, leungit hiji we. Justru ngurangan alhamdulillah. Itu karena resiko. Tama orang ditu, mentalitas pada gitu mah. Orang mana teh? Deket Burma pun. Burma kan seueur. Jadi tanyakan pada orang yang memang tahu kehilangan anak itu luar biasa. Memang anak boleh banyak, tapi rasa sayang itu tidak pernah berkurang. Meskipun banyaknya akan ada yang itu. Nabi Yakub itu ya Allah disebutkan dalam Al-Quran, wa biyaddat ainahu, sampai matanya apa? Memutih. Jadi teu aya dengan kata Arab ngeureun teh penyakitan Nabi Yakub eta kan Nabi wani kitu paralun teuing. Disebutkan oleh Quran disebabkan kesedihan. Al-huzn. Jadi sedih itu memang bisa menyebabkan kebutaan. Dan sedih bisa menyebabkan sakit-sakit yang lain, termasuk Maryam itu dilarang sedih oleh Allah tahzani di surah Maryam. Ketika sedang hamil diusir oleh kaumnya karena dituduh zina. Kamu jangan sedih. Wanita hamil gak boleh sedih. Sok cacat bayi nanti. Cacat dalam arti fisik, dalam arti non fisik, psikis. Jadi sedih itu makanya Quran selalu menyebut Allah takhafu wala tahzan. Pokoknya ulah rudat, ulah nguluwut hirupna, ulah loba kasieun, ulah loba kasedih, pigeringeun. Mun aya yang sehat dari yang kudu dijaga teh eta mentalitas teh. Happy we happy. Gitu. Kalau bisa sambungkan lah kabus bahasa gitu. Ada tenarto Sunda punten ya, atau tegur sing goreng itu ulah Sunda ieu, seueur tenarto Sunda dari Eropa semua rata-rata. Cang saya sing goreng ada remes di Eropa nya nanti. Saur Gus Bakir. Aya hiji ibadah anu setan teh jeung iblis paling benci terhadap ibadah hamba ini. Kira-kira ibadah naon tah? Salat subuh berjamaah?
nuntut ilmu, birrul walidain, haji, menyantuni yatim, duafa, bukan. Meskipun syaitan memang di kitab Talbis Iblis Imam Az-Zahabi mencantumkan bahwa inna min awali talbis iblis saddukum 'anil ilmi. Jadi jebakan iblis pertama adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Karena iblis tersebut namun jalmi ngumpul di majelis ilmu. Tapi bukan itu memang yang disebutkan oleh Gus Baha. Ibadah yang paling dibenci iblis adalah bahagia. Rasa bahagia. Tapi bahagianya apa? Bahagia karena dalam hatinya ada keimanan. Rasa bahagia punya iman. Itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh siapa? Iblis. Karena kalau orang beriman, kalau sudah bahagia karena iman, apapun yang terjadi pada dirinya bahwa mata kulubun happy, dan yakin apapun yang terjadi pada dirinya atas izin kehendak Allah. Nah, maka dia berudat. Dan saya pasti kehendak Allah, meskipun memang ada sebab-sebab yang disebabkan oleh sendiri. Gitu. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Famin wama bi apa?" Tolong ingat hafalannya sedang rusak nih, insyaallah. Wama bin nikmatin faminallah. Zaman musibah dari siapa? Min nafsi. Namun bagi orang yang beriman, karena rasa bahagianya, dia akan happy saja dengan keimanan itu. Ini penting. Ya, ini penting. Mau sakit, mau tidak punya uang, mau ditolak, itu lamarannya happy, mohon mata perudet karena bahagia atas keimanan tadi. Pasti takdir Allah gitu. Nah, kembali ke Nabi Yakub. Sampai matanya memutih, tersebab kesedihan yang sangat mendalam dan nahan marah terhadap anak-anaknya yang 10. Ya, apa dikatakan dalam Quran surah Yusuf. Nah, para hamba Allah, jadi musibahnya adalah kehilangan anak. Ini musibah terbesar karena para nabi itu berdoa pada Allah agar diberikan anak. Nabi siapa contohnya? Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria juga berdoa minta anak. Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kabul, gaduh Ismail, gaduh Ishak. Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah setelah sekian lama sampai tulangnya sudah lemah gitu. Wa hanala 'idmu minni wasta'ala ra'syu syaiba di surah Maryam. Tulang udah lemas, rambut udah memutih gitu, ya Allah. Di surah yang lain, di surah Al-Anbiya disebutkan malaten amifarda, jangan sampai biarkan saya seorang diri. Maksudnya tanpa penerus risalah dakwah. Jadi Semas tidak memiliki keturunan karena khawatir tidak ada yang melanjutkan estafet dakwah. Lain karena dia harta ulul lagi sawah kasawah rezeki, nanti urusan dengan itu. Karena dalam Islam itu kalau kita tidak harta yang kita tinggalkan tidak ada ahli waris, gampang ngurusnya, langsung ke ulil amri diurus ke Baitul Mal, gampang. Gitu. Jadi takutnya bukan karena tidak ada orang yang untuk diwariskan harta, tidak ada apa-apa, tapi karena dakwah la ilaha illallah, tidak ada pewaris diri. Aina orang boga-boga sanes untuk nanam la ilaha illallah terus menerus, mengabadikan lafaz itu hadirin. Ayo ajarkan. Kalau Nabi fatahu ala sibyanikum biqauli la ilaha illallah. Buka mulut anak-anak kalian yang sedang belajar bicara itu umur 1,5 tahun, umur 2 tahun, ger diajar sampai tang gitu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan balonmu tiba heula 5 poin kana mahan sebenarnya. Jaban bobo satu mana? Nu hejo itu heula. Ganti dengan la ilaha illallah. Bukan diajarkan lagu-lagu yang enggak jelas. Nenek giginya 2 ngahinan gitu. Cik lagu-lagu, aduh ya Allah, mending sholawat diajar ganti atuh ya. Halo hadirin. Jadi kemana-mana gitu ya. Anak, jadi anak itu penting.
untuk melanjutkan kalimat mulia la ilaha illallah. Itu ya. Makanya bersedihlah. Karena memang Yusuf ini spesial. Disebutkan di awal-awal surah Yusuf. Ya, Yusuf berkata pada bapaknya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu kan nubuah. Terus di ayat berikutnya Nabi Yakub berkata, kamu jangan pada taksus ru'yaka ila akhwatika, jangan kamu ceritakan ini pada saudara-saudaramu, karena saudara-saudaramu kalau mengetahui hal ini pasti mereka akan membuat tipu daya dan mencelakakanmu. Sungguhnya Allah memilihmu untuk menjadi utusannya, dan Allah memberikan kemuliaan padamu untuk bisa menakwil mimpi. Tapi aku tahu kalau Yusuf ini akan jadi pewaris kenabian. Makanya ketika hilang dari tengah-tengah keluarga, bersedihlah. Itu pantas, karena untuk risalah apa tadi? Kenabian. Nah gitu maksudnya, sedih. Itu musibah terbesar bagi Yakub alaihissalam. Musibah terbesar. Karena rumusnya tadi, tidak ada musibah yang menimpa manusia yang lebih berat kecuali musibah yang menimpa siapa? Para nabi. Bagi Yakub kehilangan anak, apalagi anak ini adalah yang akan melanjutkan estafet kenabian, ini musibah terbesar. Kenabian hadirin. Kenabian itu pula lah yang membuat Abu Jahal cemburu. Abu Jahal tidak menolak kerasulan Rasulullah. Karena fanatisme, bukan madhabnya, fanatisme apa disebutnya? Kabilah, suku. Kami dari dulu selalu berlomba dengan Bani Hashim dalam kemuliaan. Bani Hashim menyambut jemaah haji, kami pun lakukan demikian. Bani Hashim ngurus air Zam-Zam, kami pun urus demikian gitu. Bani Hashim dermawan, kami pun melakukan demikian. Tapi ketika Bani Hashim mengumumkan ada kenabian di antara mereka, lalu kami dengan apa? Nah gitu. Si Gehel tetap. Abu Jahal mematak, dia berontak, tidak mengakui. Ya, mengakibatkan kebinasaannya. Gitu. Ya, kenabian itu bagi para nabi ini sangat keren. Hal yang sangat besar. Di mata kita mungkin nubuah itu biasa-biasa saja. Ayo kita perbaiki mentalitas yang begitu. Kenabian itu apa? Anugerah yang indah, besar, luar biasa. Ketika hilang maka lenyaplah kebaikan-kebaikan. Alam semesta ini pernah berduka ketika Rasulullah SAW wafat. Karena kenabian sudah hilang. Masya Allah. Baik, kita kembali ke apa yang dilakukan Yakub alaihissalam ketika musibah ini melanda. Bisa dilihat dalam ayat ke-83. Ayatnya, buat penggalan ayatnya, fasobrun jamil. Fasobrun, maka kesabaranku, jamil adalah kesabaran yang baik. Kira-kira kalau dibuat rumus yang dilakukan oleh Yakub atas musibah besarnya adalah bersabar. Sahih. Nomor 1 itu. Mudah diucapkan, tapi dalam aplikasi butuh keseriusan. Ganti kalimat susah menjadi butuh keseriusan. Khawatir jadi mental juga tuh. Pokoknya sabar susah. Enggak. Mustahil Allah menurunkan perintah isbiru wasobiru warobitu. Kalau memang sabar tidak bisa pasti bisa dikerjakan. Itu. Memang berat tapi bisa dikerjakan asal dengan serius. Sobar. Apa sih sobar? Kalau diurai lebih detail, tema sobar saja mungkin akan sangat panjang. Maka saya tidak akan berlama-lama di definisi. Singkat saja. Sobar itu asal katanya, setelah saya coba gali-gali dalam beberapa literatur bahasa Arab, sobar itu maknanya dari al-habsu, ha-ba-sin. Maka ada artinya memang apa ya? Tahan gitu, tenang. Itu sobar, al-habsu. Ada istilah lain dalam bahasa Arab dengan ungkapan sabrul jatah. Kalau bahasa kita mengawetkan, menyabarkan mayat, bangkai. Artinya apa ya? Membuat bangkai itu tahan lama, tidak cepat membusuk. Contoh di kanu freezer namun lauk jeung daging teh mah gitu. Nah itu teh namanya sabrul jatah. Sabrul, mengawetkan.
mengawetkan sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Nah, itu sabar namanya. Dengan kata lain, saya coba uraikan. Coba saya baca tulisannya ya. Maksudnya adalah membuat bangkai menjadi tahan lama, tidak mudah membusuk. Sehingga kata sabar maksudnya adalah justru kuat, tahan banting dan tak mudah hancur. Itu sabar. Apa yang tidak mudah hancur? Apa yang tahan banting? Imannya. Itu kata-katanya, optimismenya. Itu Masya Allah. Ini yang harus kita wujudkan, hadirkan dalam diri. Sabar. Ciri orang sabar adalah ketika dapat musibah, digambarkan surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, mengucapkan inna lillahi. Jadi inna lillahi bukan diucapkan ketika ada pengumuman apa? Wafat saja, tapi justru ketika menimpa diri dari musibah. Itu inna lillahi. Dia terjawab inna lillahi. Pas ngecek kartu ATM kosong. Inna lillahi. Kacugak tai kotok. Innalillahi, musibah sadaya. Gitu. Baik, itu sabar ya. Para hamba, saking istimewanya sabar, maka Allah mengistimewakan atau memuliakan orang-orang yang sabar dengan mendekatkan derajat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di berbagai ayat dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Cuma 3 orang, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Yang ketiga baru innallaha ma'as. Kalau sudah didekatkan, dibersamai Allah, berarti kan keren statusnya, derajatnya. Dibersamai Allah. Ini keren. Saking mulianya kesabaran ini. Para Allah, dan itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang dilakukan oleh siapa? Yakub alaihissalam. Ini kalimatnya masih di ayat 83. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Asallahu, semoga Allah ayyatiyani mendatangkan kepadaku bihim, mereka semua, bihim mereka jami'ah semuanya. Kira-kira kalau 8 ini dibunyikan seperti itu, berarti rumus yang kedua apa? Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Ini di ayat 83. Ketika beliau mendengar bahwa Benyamin juga ditahan oleh kerajaan Mesir karena berdasarkan penuturan saudara-saudaranya, Pak, iya Benyamin madung, nyolong. Karena kita tahu dalam Quran begitu. Terus oleh pemerintah Mesir ditahan. Kami berkata benar apa adanya. Bapak pasti mau percaya dari Sakumah Yusuf dulu kami dongeng begitu. Bapak bisa bertanya kepada musafir, kepada orang-orang yang di sana bahwa Benyamin betul-betul ditahan. Nah, barulah Yakub ngomong begitu. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah bal sawalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil gitu. Terus ayat kalimat ini asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan mereka semuanya kembali kepadaku. Maksudnya Yusuf dan Benyamin. Karena Yakub tahu nubuah yang diceritakan Yusuf itu tentang mimpinya bahwa matahari, bulan, bintang sujud itu belum terwujud, maka pasti Yusuf can maut gitu. Itu sebuah kepastian, ya, keyakinan dari Yakub. Dan pasti Yusuf ada di suatu tempat, saya nggak tahu di mana. Maka saya bersabar saja, gitu. Gimana? Tapi lama. Nanti saya ceritakan berapa lama waktu ini dalam tafsir. Ya. Ya kira-kira rumus yang kedua apa nih? Kalau kalimatnya tadi dalam Quran demikian. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Berdoa bisa. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi betul semuanya betul. Tapi nanti masuk poin berikutnya. Yang kedua ini adalah husnudzon kepada siapa? Allah. Nah, ini yang harus kita mentalkan. Disebut sabar tadi kalau tetap bisa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka terus. Berbaik sangka.
tidak pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah ini dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah kalian wafat, meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah, memperbaiki sangka pada Allah. Ini penting sekali. La yamutanna ahadukum illa apa tadi? Illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Kecuali dia dalam keadaan memperbaiki husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukannya adalah husnudzon. Setelah sabar apa? Yang ketiga di ayat 87 kita persingkat. Kalimatnya idhabu, potongan ayat lagi, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, di 87-nya. Pergilah kalian, idhabu fatahassasu, lalu carilah berita. Tahassus, kasih titik aja di haknya di bawah. Jadi tajassus. Ini uniknya bahasa Arab. Tajassus dengan tahassus mirip tapi beda. Kalau tajassus apa? Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha di surah Hujurat. Mencari-cari aib, berita-berita buruk. Jangan mencari-cari aib saudara. Kalau tahassus, mencari berita informasi yang baik. Ini bedanya. Tahassus. Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Pergilah kalian ke yang 10 orang ini. Balik lagi kamu lah ke Mesir. Pergi. Maksudnya cari berita, tahassus. Cari berita tentang keberadaan Yusuf dan Benyamin. Kira-kira maksud yang ketiganya apa? Yang dilakukannya apa? Ikhtiar. Mantap ikhtiar. Ayo hadirin. Terhadap musibah yang perlu dilakukan adalah setelah bersabar, setelah husnudzon, ikhtiar. Bukan berpangku tangan. Kalau kita sakit, ya berobat. Kalau kita bodoh, ya belajar. Kalau kita lapar, ya makan. Ikhtiar. Ini yang jarang dilakukan. Sudahlah sabarnya nanggung, husnudzonnya cacat, ikhtiarnya males, tapi ujungnya ingin apa? Si ucur. Yang bagja ujungnya. Ngaco gitu. Ikhtiar. Maka itu dalam surat Taubah ayat 105, surah ke-9 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah oleh Muhammad, bekerjalah kalian, beramallah, berikhtiarlah kalian. Fasayarallahu 'amalakum, karena Allah melihat apa yang kalian lakukan, begitupun rasulnya dan orang-orang beriman akan memberikan penilaian. Ayo berbuat. Berbuatlah, karena Allah tidak pernah tidur apalagi ngantuk. Yang terakhir, kira-kira apa ya kalau bunyi ayatnya begini? Jangan pernah berpangku tangan ya, yang tadi yang ketiga. Yang terakhir, wala tai'asu min rauhillah, masih ayat 87, penggalan ayat lagi. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berarti ini berkaitan dengan apa kira-kira? Yang tadi Pak. Tadi yang dibunyikan Pak. Optimisme. Waktu lagi bangkrut, kita lagi bangkrut, jatuh di usaha, optimis nggak akan bangkit. Harus gering, optimis dari cager. Atau nulubut, aduh, optimis akan sembuh. Tidak ada yang sehat seterusnya, tidak ada yang sakit seterusnya. Itu sudah fitrah sunatullah. Lakukan saja apa yang dilakukannya kembali salam. Jadi yang keempat adalah optimis. Ini harus dilakukan. Orang mau kenapa harus optimis? Lihat Nabi Yakub. Dalam tafsir disebutkan, kenapa sih penderita Nabi Yakub disebut penderitaan yang paling berat? Ya kan, itu dan Nabi. Kenapa kehilangan anak dari banyak anak tersebut untuk penderitaan berat? Karena anak yang hilang adalah pelanjut kenabian. Dan yang menarik, masya Allah, Nabi Yakub alaihissalam bersedih kehilangan anaknya selama 80 tahun. Air gering sarilah tadi dia.
Ada yang gering di antara kita yang selama itu? Ada yang bangkrut selama itu? Ada yang sedih? Maka kita bisa ukur bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui penderitaan dan ujian pada nanti. 80 tahun beliau sabar, beliau husnudzon, beliau ikhtiar, beliau optimis. 80 tahun tidak ada satu ekspresi pun kekecewaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nyerah jadi nabi ini jadi mah biasa we mah bisa ngaramet. Jadi nabi mah kieu geuning asa rungsep. Tidak. Eureun we ya Allah jadi kita DKM teh geuning diomongkeun geuning ku umat. Leungit sarupiah oge pada lain ku abdi. Lain heng EPS merah tuh heng jadi pewaris nabi teh. 80 tahun lama. Durasinya lama. Ujiannya berat. Mampu dilalui dengan 4 hal tadi. Mari ya. Ujungnya lihat di ayat 96. Di ayat 96. Ya. Saya ulangi yang tadi, saya ulangi dulu. Penderitaan yang dialami Nabi Yakub dan para nabi yang lain begitu berat dan lama. Namun tidak pernah sekalipun mereka berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat saya jika keliru mohon maaf ya. Kemudian hasilnya ujung dari ujian itu pasti ada ujungnya. Ayat 96 Allah Tabaraka wa taala berfirman, penggalan ayatnya, "Falamma anja al-basyir," maka tatkala datanglah pembawa berita gembira. Dalam berbagai tafsir, sekitar 8 tafsir sudah saya baca terkait hal itu. Siapa Basyir yang dimaksud? Itu anaknya. Beberapa tafsir menyebut namanya langsung, yaitu Yahuda yang membawa berita gembira. Membawa berita gembiranya maksudnya dia membawa baju Yusuf, karena memang Yusuf memberikannya, ini bawa baju saya ke ayah gitu. Yusufnya masih di Mesir. Silahkan bawa baju saya ke ayah, nanti persiapkan bekal untuk perjalanan ke sini, bawa bapak. Gitu. Yakub tuh, aku mencium bau Yusuf, gitu. Aku yakin gak salah. Kata anaknya, apa? Geus tong kabina-bina teuing sedih napa? Tobat pa nyebut. Urang gitu. Anaknya juga begitu memang. Si Eli. Enggak, saya yakin. Ini bau Yusuf. Orang buta. Ternyata betul tidak lama kemudian Yahuda datang, bawa baju Yusuf. Ini Pak Yusuf memang masih hidup, maafkan saya. Maafkan kami semua anak-anakmu ini gitu, telah dolim. Syaitan telah mengelabui kami. Oh, gitulah dramatisirnya di situ. Ini baju Yusuf. Oh, dipeluk, dicium. Seling, nah gitu. Ningali atas izin Allah. Memang aroma itu jadi obat. Jadi siang singgarengin. Gitu. Karena aroma terapi memang ada untuk penyembuhan. Ya, di antara beberapa peneliti dari Tadabbur Quran sedang membuat minyak wangi dari berbagai ekstrak bunga-bungaan untuk penyembuhan. Ayat tadi salah satu tempat di Bogor tuh. Karena emang neliti ayat ini, oh ternyata wangi bisa menyembuhkan kebutaan, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, rumus nama orang bunga we lah, memang kekeringan. Ulah sedih, ulah lupa kasih. Iya, happy we. Eta geuning darah mending ayer-ayer da kacubang. Iya pas we. Ubaran. Ulah jangan dulu mati sebelum waktunya. Itu. Jadi kaburu panik. Jadi orang teh mau teh panik. Sebab warga sim goreng nu kakubur teh ya, padahal tim besar eta teh. Karena gempa susulan, asar gempa, maghrib ditinjau. Ternyata ngaburusut deui, ngadadak. Maghrib poek teh katinggal. Kasebab panik lumpat sakelumpat lampetna. Qadarullah kudu ka naon teh? Ka kauru. Saurang deui tatanggi sim goreng di Majalengka jadi tim besar. Keur sareng jeung anjeunna. Memang pemuda yang gede kakubur sakieu. Untung nanti masuk ke dalam Sunda mah untung mah ini. Eta mantos pasrah we da teh poe gitu. Tiba-tiba aya anu ngalambung cenah bari ngomong la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Tadi keur ditalkin. La haula wala quwata illa billah. Eta mah langsung nurutan la haula wala sing kakubur geun hal bisa lompat sing goreng cenah. Nyaritakeun da kamari. Sing goreng mah ringkak bulu-bulu lah. Bari terus memuji Allah gitu. Para malah dan yang di ujung ada berita gembira, ya. Maka bagi siapapun
yang mau menempuh apa yang telah ditempuh oleh para nabi termasuk Yakub alaihissalam, ini kalimat saya. Jika keliru mau diluruskan, saya ulangi. Bagi siapapun yang mau menempuh apa yang telah ditempuh oleh para nabi termasuk Nabi Yakub alaihissalam, maka di ujung ujian dan musibah itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan 1. Pahala yang besar, 2. Derajat yang tinggi, 3. Balasan dan ganti yang lebih baik, 4. Berbagai kabar gembira lainnya sebagai bonus. Allahu a'lam bishawab. Cukup 4 hal itu. Boleh jadi nanti ada kita yang mendapat musibah atau keluarga kita sebagai bentuk konsekuensi iman tadi. Kita beriman, siap-siap diuji ya, siap-siap diuji. Ya, maka dari itu siapkan mentalitas dan ilmu untuk menghadapi apanya? Ujian tadi. Entah apa yang akan menimpa kita, siapkan apa yang dilakukan oleh Yakub. Mudah-mudahan di ujung ujian kita mendapatkan apa yang Nabi Yakub dapatkan. Allahumma amin. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita gali, ditadaburi dari ayat-ayat tadi mampu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pelita dan pedoman untuk mengawal kehidupan sisa umur kita ini sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Usikum wa iyaya bittaqwallah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.